Tak terima videonya tersebar tanpa izin, selebritas Inara Rusli datangi Barreskrim Polri. Inara melaporkan penyebar rekaman CCTV di rumahnya atas dugaan pelanggaran ITE. Selebritas Inara Rusli melaporkan penyebar rekaman CCTV adegan syurnya bersama Insanul Fahmi ke Barreskrim Mabes Polri. Dirinya tak terima rekaman itu dijadikan barang bukti untuk melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam laporannya, Inara menjerat penyebar rekaman CCTV itu dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena rekaman CCTV rumahnya diduga telah disebar tanpa izin. Member itu, klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Laporan itu pun dibenarkan Kasubdit 1 Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso lewat pesan singkat. Ini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Seperti diketahui, istri Insanul Fahmi, Wardati Namawa, telah melaporkan Inara ke Barreskrim Polri dan menjadikan video rekaman CCTV di rumah Inara sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Sosial pastikan bantuan telah disalurkan dengan total nilai mencapai 9,6 miliar. Di mana Kemensos juga mengerahkan seluruh sumber dayanya di titik bencana untuk bantu proses evakuasi, pengelolaan pengungsian hingga penyediaan sarana air bersih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut seluruh instansi bergerak serentak di bawah komando Presiden Prabowo Subianto untuk menangani bencana di Sumatera. Kemensos menjadi bagian dari operasi bersama tersebut, terutama pada sektor penyaluran bantuan logistik dan shelter. Selain itu, sebagian besar titik bencana telah disalurkan bantuan meski ada beberapa wilayah yang belum terjangkau. Meski demikian, Kemensos sudah menggerakkan seluruh jaringan gudang dan lubung sosial yang tersebar hingga 700 lebih titik untuk memasok kebutuhan darurat. Kementerian Sosial membantu mendukung sisi logistik dan shelter. Jadi kita semua tim sudah berada di semua titik, meskipun belum semuanya bisa dijangkau, tapi kita semua tim-tim kita sudah berada di sana berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Di Provinsi Aceh kita sudah mengirim dukungan lebih dari 3 miliar, di Provinsi Sumut lebih dari 6 miliar, dan di Provinsi Sumbar ini masih terus berjalan tapi sudah lebih dari 600 juta. Kementerian Sosial juga mengeluarkan seluruh sumber dayanya di titik-titik bencana untuk membantu proses evakuasi, pengelolaan pengungsian, hingga penyediaan sarana air bersih. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David iNews melaporkan. Ya pemirsa, TNI Angkatan Udara mengerahkan sejumlah pesawat angkut berat untuk membawa bantuan ke sejumlah lokasi bencana di Sumatera. TNI juga mengoptimalkan sejumlah lanut sebagai pusat koordinasi bantuan serta pemantauan titik-titik bencana. Dua pesawat Hercules membawa bantuan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang, Sumatera Barat. Kedua pesawat ini lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan membawa sejumlah perlengkapan logistik untuk penanggulangan bencana di lokasi terdampak di Aceh dan Padang, Sumatera Barat.
TNI AU juga turut mengerahkan helikopter untuk mendistribusikan bantuan ke daerah yang terisolasi dan tidak dapat dijangkau melalui jalur darat ke lokasi bencana di sejumlah titik. Sementara itu, dengan menggunakan helikopter, TNI Angkatan Udara juga mendistribusikan bantuan logistik ke wilayah terdampak bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Helikopter mengangkut 2.200 kg logistik, meliputi sembako, air minum, makanan instan, dan perlengkapan bayi, serta perlengkapan dengan titik pengantar distribusi di Bandara Tobing Sibolga dan lapangan Matauli Sibolga. TNI AU menyiagakan 3 helikopter Karakal di Lanut Rusmin Nurjadin untuk mempercepat penyaluran bantuan ke daerah yang tidak dapat dijangkau pesawat angkut. TNI juga mengoptimalkan sejumlah lanut yang berada di wilayah terdampak bencana sebagai posko koordinasi arus bantuan dan pusat pemantauan kebutuhan lapangan. Sementara itu, pemirsa, Polri mengirimkan bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan diterbangkan menggunakan pesawat, helikopter, dan juga kapal laut. Dalam upaya mempercepat bantuan bagi wilayah terdampak bencana, Polri mengerahkan sejumlah armada udara dan laut dari Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten. Hal ini dilakukan agar bisa menjangkau daerah terisolasi. Sebanyak 2 pesawat yakni CN dan Poker diterbangkan menuju Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan disalurkan antara lain kasur lipat, pelampung, air mineral, makanan, dan juga obat-obatan. Selain itu, puluhan ribu personil Polri disiagakan menghadapi potensi bencana. Ada jajaran sekitar yang aglomerasi atau berbatasan untuk membackup, sehingga serentak semuanya ini total 87.924 personil Polri yang telah disiagakan untuk menghadapi segala potensi ancaman bencana alam. Rekan-rekan, di sini bisa lihat seluruh unsur satuan fungsi yang ada, baik itu dari Polisi Udara termasuk Polri, Air, ya. Ya, pemirsa, puncak perayaan ulang tahun ke-36 tahun MNC Group di Jakarta Concert Hall Ice Tower Jakarta berlangsung hikmat. Perayaan dibarengi acara MNC AI Day bertema Empowering Innovation Through AI yang menegaskan komitmen MNC Group dalam transformasi digital di era modern saat ini. Pemotongan tumpeng oleh Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta Eksekutif Chairwoman Liliana Tanusudibyo menandai syukuran peringatan ulang tahun ke-36 MNC Group di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta. Puncak perayaan hari ulang tahun ke-36 MNC Group sekaligus menjadi momentum pelaksanaan MNC AI Day. Acara bertajuk Empowering Innovation Through AI ini menjadi momen spesial bagi perusahaan yang didirikan Haritanu Sudibyo untuk mendorong transformasi digital, sekaligus memperkuat digitalisasi perusahaan. Kemajuan teknologi itu akan berimbas kepada apa? Efisiensi. Ini tidak bisa dihindari. Jadi itulah kenapa saya dorong kepada semua. Memang kita juga tidak inginkan, tapi saya dorong kepada semua supaya harus mengikuti perkembangan yang ada. Dan harus juga belajar terus. Supaya apa? Supaya kita ini ya, nggak ada pengurangan orang lagi. Karena kemajuan teknologi, karena makin berkembang bisnisnya. Sejumlah karyawan pemenang MNC Sports Competition 2025 menerima penghargaan berupa piala dan uang tunai sebagai bentuk apresiasi dalam memeriahkan HUT ke-36 MNC Group. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Rizky Solehudin, iNews melaporkan.